saya percaya bisa lebih semangat lagi. Shalom. Luar biasa. Siapa yang hari ini penuh sukacita? Lambaikan tangan. Katakan haleluya. Haleluya. Allah kita luar biasa. Amin. Oh, anak saya semangat di depan saudara. Anak saya umurnya masih 1 tahun 15 bulan. Itu 1 tahun 3 bulan. Jadi kalau misalnya dia nanti bersuara AAII ketika saya berkhotbah, mohon dimaklumi ya. Kita keluarga di tempat ini, amin. Haleluya. Hari ini saya ketika tahu kalau saya mau sharing firman, sebenarnya dari beberapa minggu yang lalu saya diingatkan Tuhan tentang ini. Khotbahnya beberapa bulan yang lalu pernah saya sampaikan, tapi ini diingatkan lagi dengan cara yang berbeda. Kalau anak-anak zaman sekarang ya, ini ada anak muda kan di tempat ini ya. Tapi saya yakin semua di sini tahu abbreviations ya. Kalau orang teks kayak WhatsApp atau teks apa ya, satu sama lain itu kadang-kadang mereka suka pakai, apalagi anak-anak zaman sekarang itu suka pakai singkatan-singkatan ya. Ini ada beberapa singkatan, kita kuis ya. Kuis dulu saudara-saudara. Ini ice breaking di awal. Kalau lagi di teks, tiba-tiba di WhatsApp tulisannya BRB, sih kan, BRB. Yang di depan walaupun pakai masker saya tahu kamu tahu. I know you know. BRB apa? Oh, be right back. Oh, salah tuh kan face-nya. Yes. Be right back. 100 buat Ciria. Next, TTYL. Ada yang tahu TTYL? Pernah dengar nggak? Atau pernah lihat nggak? Lagi WhatsApp sama orang atau lagi message? Kalau saya biasanya lagi kerja di Skype, TTYL. Ada yang tahu? Talk to you later, Shelly 100. Ternyata di sini ibu-ibunya up to date ya, saudara-saudara. Nggak cuma anak muda doang. Lagi, LOL. Kalau yang nggak tahu bingung nih. LOL? Laugh out loud. Kalau LOL, ROTFL. Nah, itu Gemma tuh kasih tahu saya. Ada lagi LOL, ROTFL mah. Rolling on the floor, ditambahin. Luar biasa ya anak zaman sekarang abbreviation-nya ya. Nah, ini yang agak sulit nih. Ada yang tahu nggak? ICYMI. ICYMI. Tebak-tebakan dulu kita buat buka. Jadi nanti tahu kalau ada yang teks kayak gini tuh ini artinya. Ada yang tahu? Nggak ada. In case you missed it. Zaman sekarang ada aja kan ICYMI. Nah, yang paling terkenal nih sekarang saudara adalah FOMO. Ada yang nggak tahu FOMO apa? Tahu? Oh, Andre tahu Andre? FOMO? Fear of missing out. Tepuk tangan buat Andre. Andre jauh berarti. Dia tahu FOMO. Ini istilah yang lagi tren banget zaman sekarang. Fear of missing out, FOMO. Saya nggak tahu kenapa Tuhan taruh di hati saya ini semenjak 2 minggu yang lalu. Kalau saudara perhatikan Voice of Pentecost, itu mereka ngomongin soal FOMO di masa-masa yang sekarang. Terutama di dunia yang sekarang ini, di era pandemi, di mana semuanya digitalized, social media. Makanya FOMO nih jadi terkenal banget. Apa sih arti fear of missing out? Bahasa Inggrisnya nanti saya coba terjemahin, tapi saya rasa semua bisa mengerti ya. Fear of missing out adalah the feeling or perceptions that others are having more fun, living better lives, or experiencing better things than you are. Artinya, fear of missing out tuh kayak gini. Misalnya nih ya, di sini semua punya Facebook kan ya, Ayah juga punya Facebook ya. Ada yang nggak punya Facebook? Semua pasti pakai Facebook lah ya, Facebook, Instagram, ya kan, sosial media. Lihat temennya posting lagi makan dimsum di apa tuh nama restoran dimsum yang terkenal? Tim Hoan. Aduh, hujan-hujan gini, panas-panas ya kan, makan dimsum enak ya kan. Pas lihat, aduh, kok enak ya dia biasa makan dimsum. FOMO nih gue. Fear of missing out. Gue pengen makan dimsum juga. Nah itu tuh FOMO artinya. Saya merasakan FOMO itu tahun kemarin, tahun 2020. Kenapa saya FOMO?
Ini saya udah, kalau terhitung sampai November tahun ini, itu saya sudah 2 tahun gak balik ke Indonesia. 2 tahun gak ketemu papa mama, gak ketemu adik-adik, gak ketemu mommy, Unggul gak ketemu kakak-kakaknya. Dan Lea belum ada yang lihat, mama papa belum ada lihat, mommy belum ada lihat secara physically. Nah, tahun kemarin, tahun 2020 tuh deket-deket Natal, saya tuh FOMO banget. Asik ya. Semua sudah ngerti kan FOMO tuh apa? Fear of missing out. Jadi saya kalau ngomong FOMO ngerti lah ya FOMO tuh apa. Saya FOMO banget. Kenapa? Ngelihat adik-adik saya posting di Instagram makan bareng keluarga. Dulu COVID-nya belum semerbak sekarang kan, tahun 2020 Indonesia masih jaya raya ya kan. Masih boleh ngumpul-ngumpul. Ngelihat adik-adik saya bisa ngumpul-ngumpul, saya bilang sama suami saya, kok Natal di sini kayaknya sepi banget ya. Cuman kita doang ya. Saya tuh bener-bener FOMO saking sedihnya, saking si Unggul tuh tahu saya sedih, dia bawa saya ke Starbucks bulan Natal hari itu. Tanggal 25 persis dia bawa saya ke Starbucks khusus buat video call. Jadi anak-anak ditinggal di rumah, khusus buat video call sama adik-adik saya. Jadi di Starbucks dia mau kasih surprise buat saya, ngumpulin adik-adik saya di Starbucks. Jadi dia kasih video call itu sampai saya sesenggukan di Starbucks. Gitu, saking FOMO-nya saudara-saudara, saking fear of missing out, nggak bisa ngumpul sama keluarga, itu saya bener-bener sedih banget. Karena nggak tahu ya, kayak saya pernah beberapa kali nyampein di sini, saya lahiran sendiri di sini, Lea gede, mama papa belum lihat, mertua saya belum lihat, terus saya tuh rasanya aduh, kok ya pengen pulang tapi nggak bisa. Mau pulang nanti balik sini kuarantin 3 minggu, kan ya sedih ya. Nah itu fear of missing out, singkat cerita, ya kan? Jadi zaman sekarang, zaman dimana sosial media nih lagi marak-maraknya, orang kadang-kadang kalau ngeliat orang, aduh kok dia lebih enak ya, aduh kok dia kayaknya lebih baik ya, itu namanya FOMO saudara. Nah FOMO ini harusnya nggak cuma kejadian di duniawi aja, tapi kita harusnya FOMO juga di kehidupan kekristenan kita. FOMO apa saudara-saudara? Yang pertama, di era Pentakosta yang ketiga ini, harusnya kita FOMO, fear of missing out, untuk hidup dipenuhi oleh Roh Kudus. Kita juga harusnya FOMO untuk bisa menunjukkan cinta kita yang mati-matian sama Tuhan Yesus. Kita baca Third of Pentecost ya. Tadi kan ya kita memandangkan Third of Pentecost. Kita harusnya fear of missing out, kita nggak mau missing out, kita nggak mau ketinggalan untuk bisa hidup tidak berkompromi dengan dosa. Dan kita nggak mau FOMO juga untuk bisa jangkau lebih banyak jiwa lagi buat Tuhan. Katakan amin. Amin. Siapa di sini nggak mau FOMO untuk jangkau banyak jiwa? Semuanya mau jangkau banyak jiwa ya? Amin. Yang mau jangkau banyak jiwa katakan amin. Haleluya. Nah, bagaimana caranya supaya kita nggak FOMO nih di era Pentakosta yang ketiga ini, supaya kita nggak ketinggalan saudara-saudara? Kuncinya adalah hidup dalam perkenanan Tuhan. Katakan sama-sama saya, hidup dalam perkenanan Tuhan. Amin. Kenapa penting saudara hidup dalam perkenanan Tuhan? Saya pelajari di kehidupan kekristenan kita itu ada 3 level hidup kekristenan. Level yang pertama adalah level pertobatan, yaitu ketika kita mengalami yang namanya cinta mula-mula sama Tuhan, baru terima Tuhan Yesus, baru kenal sama Tuhan Yesus, itu menggebu-gebu cinta mula-mula. Yang kedua levelnya adalah pendewasaan. Level pendewasaan ini adalah ketika kita lagi melewati proses, ya, yang lagi diproses Tuhan, itu namanya lagi didewasakan sama Tuhan. Nah, yang ketiga ini adalah level penyempurnaan. Katakan bersama-sama saya, level penyempurnaan. 1, 2. Level penyempurnaan. Amin. Level penyempurnaan ini artinya apa? Kita nih udah disempurnakan sama Tuhan. Amin. Dan sudah disempurnakan karena Kristus. Tetapi
kita juga sedang dalam proses untuk menuju kesempurnaan. Nah, level yang ini adalah level yang paling tinggi dalam hidup kekristenan kita. Karena seperti kata, saya nanti akan sampaikan kata Paulus ya, karena kalau kita sudah level dalam penyempurnaan, doa yang kita sampaikan bukan lagi cuma sekedar doa untuk minta berkat, bukan sekedar doa untuk minta mujizat, bukan lagi sekedar doa untuk minta keberhasilan. Tapi ketika kita sudah di level penyempurnaan, hidup kita itu sepenuhnya kita serahkan sama Tuhan. Kita taruh kehidupan kita di dalam perkenanannya Tuhan. Seperti Paulus bilang di 1 Korintus 2 ayat 16. Dia bilang, sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga ia dapat menasihati dia, maksudnya menasihati Tuhan. Tetapi Paulus bilang kami memiliki pikiran Kristus. Apa maksudnya memiliki pikiran seperti Kristus? Hal ini berarti Paulus memandang segala perkara yang ada di dalam hadapannya dia itu sesuai dengan cara pandangnya Allah. Berarti Paulus menilai segala yang terjadi dalam kehidupannya dia, segala perkara itu semua sesuai dengan rencananya Tuhan. Berarti Paulus mengasihi yang dikasihi Tuhan dan membenci yang dibenci Tuhan. Inilah yang saya maksud dengan level perkenanan Tuhan. Sebuah level di mana kita sedang menuju kesempurnaannya Tuhan. Lagi-lagi doanya bukan cuma sekedar dapat mujizat, bukan sekedar apa yang saya rindukan saya dapatkan, tapi doanya apa yang Tuhan berkenan terjadi dalam kehidupan saya, itu saya siap menerimanya. Sekali lagi saya sampaikan, hidup menuju kesempurnaan, di level penyempurnaan, di level perkenanan Tuhan, itu adalah apa saja yang Tuhan mau terjadi dalam kehidupan saya siap menerimanya. Sama-sama kita ucapkan dengan iman. Sama-sama saya. Semua yang Tuhan berkenan, saya siap menerima dan melakukannya. Saya siap menerima dan melakukannya. Amin. Yang setuju katakan amin. Amin. Haleluya. Hidup yang berkenan di dalam hidup dalam perkenanan Tuhan. Hidup dalam perkenanan Tuhan di sini maksudnya adalah hidup yang dituntun oleh Tuhan. Karena hidup yang berkenan kepada Tuhan, karena hidup kita berkenan sama Tuhan, Tuhan akan menuntun setiap jalan kehidupan kita. Jadi jangan sampai kita miss out, jangan sampai kita ketinggalan. Apalagi hari-hari ini dunia lagi nggak pasti, dunia lagi banyak berita yang nggak enak. Di Hong Kong maupun di Indonesia baru hari ini ya kalau nggak salah ada lagi ditemukan kasus baru di Hong Kong yang tadinya udah udah cool down, malah ketemu lagi walaupun kasusnya bukan kasus lokal tapi dalam nama Tuhan Yesus Mazmur 91 buat kita semua, amin. Ya. Nah, tapi makanya di tengah maraknya situasi ini, pandemi di era yang luar biasa kalau menurut saya ini, sangatlah penting untuk kita hidup dalam tuntunannya Tuhan. Karena hanya Tuhan yang bisa memampukan kita untuk mengalami terobosan di tahun 2021 ini. Amin. Seperti di Mazmur pasal 81 ayat 11 berkata, Akulah Tuhan Allahmu yang menuntun engkau keluar dari tanah Mesir. Bukalah mulutmu lebar-lebar, maka aku akan membuatnya penuh. Saya garis bawahi atau saya warnai lain dengan menuntun dan bukalah mulutmu lebar-lebar. Kita simak, perhatikan kata menuntun dan buka mulutmu lebar-lebar. Artinya ayat ini mau mengajarkan
kalau hidup kita dituntun sama Tuhan, walaupun keadaannya sulit saudara, walaupun jalannya sepertinya buntu, tapi kalau hidup kita dituntun oleh Tuhan, kita akan bisa bermimpi yang lebih besar lagi di tahun ini. Siapa yang mau punya mimpi lebih besar lagi di tahun ini? Katakan haleluya. Allah kita dahsyat luar biasa. Amin. Karena kalau dituntun sama Tuhan itu ya, mimpi kita bisa lebih besar. Apa yang kita bayangin bisa kayaknya lebih wah-wah daripada inget-inget yang gak enak. Karena Tuhan bawa kita terus naik dan naik. Bukan berarti gak ada challenge, bukan berarti gak ada masalah, tapi berjalan sama Tuhan, itu Dia pasti kasih jalan keluar. Kenapa? Karena Allah kita adalah the Lord of breakthrough. Allah yang menerobos. Dia Allah yang berjalan di depan kita seperti air yang menerobos. Artinya apa saudara? Tuhan akan membawa kita dan menuntun kita. Jadi kita gak boleh putus asa. Apalagi takut. Lebih lagi khawatir. Siapa di sini masih khawatir? Saya masih khawatir, saya ngaku. Amin. Tapi makanya kita lagi dalam proses penyempurnaan. Amin. Kita mau sempurna seperti Allah sudah menyempurnakan kita. Berikan kemuliaan yang paling meriah buat Allah kita. Jadi jangan putus asa, jangan takut. Walaupun sekarang keadaannya kayaknya lagi sulit, walaupun sekarang keadaannya kayaknya berat, tapi percaya kalau hidup kita dituntun Tuhan, Dia akan terus bawa kita naik dan bukan turun. Terobosan demi terobosan itu akan terjadi dalam kehidupan kita. Karena kalau hidup kita dituntun Tuhan, itu sama juga dengan langkah hidup kita, kemanapun kita pergi, itu merupakan penggenapan janji firman Tuhan. Bayangin ya saudara, kalau setiap langkah kehidupan kita itu merupakan penggenapan janji firman Tuhan. Dia bilang apa? Kita jadi kepala, bukan jadi ekor. Amin. Kita akan berhasil. Amin. Kalau kita percaya bahwa Tuhan yang menuntun kita adalah the Lord of breakthrough, Allah yang menerobos di depan kita. Segala tantangan boleh ada, tapi kita berjalan bersama Tuhan yang lebih besar daripada tantangan kita di depan. Oleh karena itu, iman saya, biarlah setiap langkah-langkah kita, jemaat GBI Hong Kong China, ibadah sore di tempat ini, jadi langkah-langkah penggenapan janji Tuhan dalam kehidupan kita. Mazmur 37 ayat 23 berkata, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Sekali lagi saya katakan, kalau hidup kita dituntun Tuhan, setiap langkah-langkah kita itu jadi penggenapan firman Tuhan. Dan gak ada yang kebetulan saudara. Setiap kita ditempatkan di tempat ini, itu semua sudah ada rencana Tuhan dan sudah dituntun Tuhan. Kalau saya mau cerita soal kisah hidup saya nggak tahu, mungkin ayah di sini atau ada beberapa teman yang nonton Tersanjung di Sisil dong yang ketawa, nggak ada yang tahu Tersanjung. Meteor Garden. Nah ya, FC ya, Meteor Garden. Seasonnya cuma 2. Season kehidupan saya 20 aja nggak tamat saudara-saudara. Kalau saya berpikir zaman dulu, nggak pernah saya bisa kebayang nyampe di Hong Kong, ikut suami kerja di Hong Kong, punya anak 2 lagi di Hong Kong lahir. Itu nggak pernah ada bayangan. Dulu pikirnya setelah 2-3 tahun tinggal di Hong Kong udah mau pergi, tahu-taunya sekarang udah mau tahun ke-9 saudara. Nggak terasa ya. Tapi saya percaya setiap langkah saya dituntun Tuhan. Dan setiap langkah saya adalah penggenapan janji firman Tuhan. Dan saya percaya setiap langkah saudara juga merupakan penggenapan janji Tuhan berikutnya buat kehidupan saudara. Yang percaya katakan amin. Jadi saya percaya semua di sini pasti pernah merasakan atau sedang merasakan atau selalu merasakan kasih setia Tuhan dalam kehidupan kita. Jadi nggak ada yang kebetulan. Ketika hidup kita dituntun sama Tuhan, kita tuh jadi living testimony, jadi saksi hidup pekerjaan
pekerjaan Tuhan yang dahsyat dan luar biasa dalam kehidupan kita. Dan itu semua untuk kemuliaan Dia. Nah, bagaimana caranya? Yang pertama, milikilah iman yang besar. Katakan sama saya, milikilah iman yang besar. Amin. Seperti siapa? Yang pertama, seperti Kaleb. Kaleb artinya orang yang berani, orang yang gagah perkasa, yang bergerak dengan kekuatan cepat. Kaleb melambangkan sebuah generasi yang roh imannya itu gak pernah padam, apalagi oleh keadaan. Bisa dilihat dari Bilangan 14 ayat 8. Jika Tuhan berkenan kepada kita, ini kata-kata Kaleb ya, ini Kaleb bilang di Bilangan 14 ayat 8. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Kaleb ini adalah orang yang berjalan bersama Joshua mengintai. Jadi dikirim oleh Musa 10 pengintai, yang balik 2 orang, Joshua sama Kaleb, yang bilang bahwa ayo masuk, yang percaya bahwa janji Tuhan akan tergenapi. Nah, Kaleb ini orangnya. Waktu dia bilang kayak gini nih, jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Sudah ada apa belum, saudara? Belum. Sudah masuk apa belum? Sudah terima janji Tuhan atau belum? Belum. Tapi apa yang bisa buat Kaleb seperti ini? Dia punya iman yang besar. Dia punya iman yang besar bahwa Allahnya luar biasa yang akan menggenapi janjinya. Bahwa negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya sudah diadakan buat dia. Walaupun belum ada. Kaleb melambangkan generasi lagi-lagi yang imannya tidak pernah padam. Allah Bapa di surga itu senang banget menuntun umatnya, gerejanya, yang imannya bukan semakin kecil, tapi kapasitas imannya semakin besar. Yang percaya katakan amin. Kayak saya dulu waktu saya lagi mencari pasangan hidup. Mumpung orangnya nggak ada. Orangnya nggak ada di sini soalnya. Waktu saya lagi cari pasangan hidup, permintaan saya yang pertama, ya nggak pertama sih, kesekian salah satu poin permintaan saya, kan boleh dong kalau lagi cari pasangan, semua di sini udah punya pasangan hidup, cuma yang paling depan aja yang belum menerima. Tapi kan kalau mau cari pasangan hidup boleh dong minta khusus, ya kan? Kalau saya dulu ditanya kenapa pilih Unggul jadi suami, saya tuh selalu setiap kali ditanya begitu, saya punya prinsip dulu, kalau saya menikah, saya mesti bayangin pacar saya ini bangun di sebelah saya setiap hari. Karena kan bener dong, suami kan bangun di sebelah kita tiap hari ya kan. Kalau saya nggak ngebayangin itu tiap itu, nah itu saya siap jadi suami istrinya. Nah kebetulan puji Tuhan di ketemu Unggul, nggak enak saya ngeliat mukanya dia setiap hari. Makanya saya bilang iya, mau nikah. Nah tapi salah satu kriterianya itu adalah kata-kata profetik iman saya. Saya kalau mau cari suami harus lebih tinggi dari saya. Ini kan saya ya saudara ya kan. Ini kan apa sih namanya kriterianya saya. Saya pengen lebih tinggi dari saya. Karena dulu ya dia nggak ada di sini. Mantan saya, asik mantan dia banyak, ya banyak. Salah mantan saya, enggak deh mantan lah bisa. Mantan saya tuh tingginya nggak ada yang setinggi dia. Lebih tinggi dikit, ada lebih tinggi banyak kan lebih tinggi dikit dari saya. Tapi kalau saya tuh dari dulu mimpinya pengen lebih tinggi gitu menjulang. Jadi kalau saya lihat di atas tuh kayaknya enak gitu mandangnya. Gitu. Nah itu makanya Tuhan kasih Unggul. Nah kalau kita udah punya kriteria setinggi itu ya, ini sama manusia loh, sama nyari pasangan hidup. Masa sih kita mau downgrade kriteria kita ketika kita sedang hidup bersama Tuhan? Nggak mau dong kita downgrade iman kita. Kalau kita tahu Allah kita besar, Allah kita luar biasa, mau ada masalah depan apapun, kriterianya Allah kita dahsyat luar biasa.
Amin. Jadi kita bukan gak boleh, jangan sampai downgrade iman kita. Khawatir, takut, memang manusiawi ya. Tapi kalau kita masih khawatir sama takut, itu kita downgrade iman kita, saudara. Ini saya ngomong kayak gini, ini berlaku dalam kehidupan saya. Saya kayak ngingetin diri saya sendiri, karena firman Tuhan kan pedang bermata dua. Ini ngingetin saya sendiri bahwa kalau saya masih takut, kalau saya masih khawatir, itu artinya saya downgrade iman saya. Karena kita tahu Allah kita besar. Amin. Kita tahu Allah kita Allah penyedia segala hal. He will provide. Abraham bilang, waktu Ishak tanya sama dia, "Pak, mana kayunya udah ada di situ. Mana dombanya?" Apa Abraham bilang? He will provide. Dia akan menyediakan. Kalau kita tahu Allah kita menyediakan dan menyukupkan semua kebutuhan kita, kenapa kita mesti khawatir dan takut? Milikilah iman yang besar. Ketika iman kita besar, mujizat yang Tuhan sediakan, kita tahu ada di depan kita. Belum terjadi mungkin saat ini, tapi Dia masih sediakan. Berikan kemuliaan yang meriah buat Allah kita. Di 1 Korintus 16 ayat 9 dibilang, "Sebab di sini banyak kesempatan bagiku untuk mengerjakan pekerjaan yang besar dan penting, sekalipun banyak penentang." Orang yang imannya besar akan melihat segala tantangan di depannya sebagai kesempatan, pintu masuk untuk Tuhan bekerja dalam kehidupannya. Pintu masuk untuk Tuhan menjatakan kemuliaan dalam kehidupan kita. Pintu masuk untuk Tuhan membawa kita, mengajar kita semua menaklukkan gunung-gunung masalah kita. Amin, saudara. Kalau kita punya iman yang besar, kita akan lihat masalah kita adalah pintu masuk Tuhan bekerja dalam kehidupan kita. Selain pintu masuk, iman yang besar juga membuat kita move on. Membuat kita move on tanpa melihat ke belakang. Kejadian 13 ayat 14 berkata, itu Abraham lagi bagi-bagi tanah sama Lot. Cerita Abraham lagi bagi-bagi tanah sama Lot. Abraham bilang, "Kamu pilih deh yang mana." Waktu dibilang, kalau orang dibilang sama, misalnya orang ada bilang sama kita, mau emas atau mau misalnya batu, kalau disuruh milih ya pasti pilih emas dong. Kan lebih enak, lebih mahal, lebih bagus. Sama ketika Lot dibilang sama Abraham, "Pilih mana mau lo, tanah yang mana yang lo mau." Ya dia pilihnya tanah yang lebih bagus. Abraham rada seneng, nah dia pilihnya tanah yang bagus. Kirain Abraham kali si Lot mikirin dia, ternyata Lot nggak mikirin dia, mikirin dirinya sendiri. Tapi apa kata Tuhan? Biarkan aja, karena Tuhan sudah sediakan yang lebih baik buat Abraham. Dan ketika Abraham percaya, dia move on. Bener aja kan, tanah-tanah perjanjian disediakan Tuhan buat Abraham. Di era yang luar biasa inilah saat dimana Tuhan sedang suruh kita untuk memiliki iman yang besar, saudara-saudara. Mimpi yang besar, terlebih lagi buat keluarga kita, buat negara kita Indonesia, dan buat kota tempat kita tinggal ini, kota tercinta kita Hong Kong. Ayo saudara, kita perbesar iman kita. Miliki iman yang besar seperti Kaleb. Karena Tuhan senang berjalan bersama dan menuntun orang yang memiliki iman yang besar. Ketika kita berjalan dalam tuntunan Tuhan, perkenanannya itu terjadi dalam kehidupan kita. Berkat demi berkat, mujizat demi mujizat akan tergenapi dalam kehidupan kita. Katakan amin. Cara yang kedua adalah hidup dekat dengan Tuhan. Supaya kita nggak miss out, saudara. Supaya kita nggak ketinggalan di era Pentakosta yang ketiga ini. Yang kedua adalah hidup dekat dengan Tuhan. Seperti siapa? Seperti Nuh. Nuh artinya resting atau istirahat di hadapan Tuhan. Lewat keintiman dan kedekatan Nuh sama Tuhan,
dia jadi berkat buat keluarganya. Karena Nuh dekat dengan Tuhan, keluarganya dia, anak-anaknya, menantunya selamat. Hari ini saya berkatakan iman saya, Gereja GBI Hong Kong China, lewat keintiman dan kedekatan kita dengan Tuhan, kita menjadi berkat buat keluarga kita. Kita jadi berkat buat negara kita. Kita jadi berkat buat Hong Kong. Berikan kemuliaan yang paling banyak buat Allah kita. Dalam Kejadian dicatat ada 5 pasal tentang cerita kehidupan Nuh. Dan di dalam Kejadian itu cuma tercatat 2 kali Nuh ngomong. Yaitu salah satunya waktu dia negur anaknya Ham dan Yafet. Dalam perjalanan kehidupan Nuh tercatat lagi-lagi Nuh itu jarang berbicara. Nah, artinya apa? Pelajaran apa yang bisa kita dapat dari jalan kehidupannya Nuh? Ketika kita sedang hadapi masalah atau tantangan, ingat, jangan banyak bicara. Jangan banyak komentar, apalagi komplain sama Tuhan. Kalau kita komplain, itu kita memanifestasikan yang negatif yang terjadi di sekitaran kita. Kita jadi, kalau kita bilang, copot beneran, gitu kan? Kan orang ada latanya, mati gue, aduh, dan tolak dalam nama Tuhan Yesus. Makanya hati-hati ketika kita berbicara, terutama apalagi waktu kita komplain sama Tuhan. Kalau ketika saya lagi ada masalah, ketika saya lagi ngadepin sesuatu yang berat, saya cuma ingat-ingat, kalau mau komplain saya cuma ingat, oh iya kemarin Tuhan buka jalan buat saya, oh iya Tuhan kemarin berkatin saya, oh iya Tuhan kasih yang sukacita buat keluarga saya. Jadi saya nggak jadi komplain, karena saya ingat kebajikan, berkat-berkat yang Tuhan kasih sama saya. Jadi seperti Nuh ya saudara, dia tuh hidupnya melekat sama Tuhan. Dia nggak banyak bicara, dia cuma dengerin. Waktu Tuhan suruh dia bangun bahtera, Tuhan bisa kasih kasih petunjuk yang detail, gitu. Pakai bahan apa bangun bahteranya? Panjangnya berapa? Kalau baca Kejadian, itu dia bisa detail. Kenapa? Karena Nuhnya diem. Coba Nuhnya ngomong, oh berapa Tuhan? Kenapa nggak segini aja? Kenapa nggak segitu aja? Panjangnya kenapa musim gini? Kenapa mesti pakai bahan yang ini? Kenapa pakai ini? Itu nggak akan jadi bahteranya saudara. Kuncinya apa? Di Kejadian 7 ayat 5. Kita baca sama-sama ya. Kejadian 7 ayat 5 ada di ayat 1, 2. Lalu Nuh melakukan segala yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Sekali lagi, segala, tidak setengah, tidak seperempat, segala. Artinya semua, mau baik, mau buruk, mau susah, mau gampang, dilakukan. Kunci kita nggak miss out saudara, kunci kita nggak ketinggalan adalah taat. Taat sama maunya Tuhan dalam kehidupan kita. Dan itu nggak gampang. Yang bisa kita lakukan cuman duduk diam dalam hadiratnya, hidup melekat sama Tuhan, dengar apa yang Dia mau dalam kehidupan kita, Dia tuntun langkah kita. Amin. Siapa yang di sini mau jadi agen Pentakosta ketiga? Amin. Kita semua gak mau ketinggalan saudara. Amin. Jadi kuncinya yang pertama, perbesar iman kita dan hidup melekat terus dengan Tuhan. Mari saudara, sekali di sisa tahun 2021 ini yang tinggal beberapa bulan lagi, kita mau perbesar iman kita, mau fokus sama Tuhan, dan banyak duduk diam dalam hadiratnya, supaya kita bisa bicara sama Dia, bisa dengar apa yang Dia mau omongin sama kita. Sebelum saya tutup, saya cuma ada satu kisah yang saya mau share. Ada orang namanya Eric Weihenmayer. I'm not sure if you have ever heard this man. Dia salah satu pencatat sejarah di dunia. Namanya Eric Weihenmayer. Nanti boleh dicari di rumah.
Dia adalah the first blind man, orang buta yang pertama yang bisa mendaki Gunung Everest. Bayangin ya saudara, dia buta, nggak bisa lihat. Orang yang fully capable, orang yang bisa melihat aja, punya semuanya lengkap, susah naik Gunung Everest. Bahkan ada nggak jarang yang meninggal di tengah jalan karena tantangannya tuh luar biasa. Nggak cuma kayak hiking di Hong Kong ya kan. Saya hiking di Dragon's Back aja udah begitu. Ini Mount Everest saudara, gunung tersusah. Erik Weihenmayer jadi orang buta pertama yang mendaki Gunung Everest. Tahu kuncinya saudara? Dia punya pemandu di depannya, tapi dia nggak bisa lihat. Terus apa pemandunya pakai cara apa? Dia taruh lonceng di kakinya. Jadi waktu Erik Weihenmayer mendaki Gunung Everest, yang dia lakukan cuman denger klinting 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 lonceng di kaki pemandunya. Kalau kita mau mengalami terobosan di sisa 5 bulan tahun 2021 ini, mau alami terobosan saudara, mau alami mujizat saudara, mau alami perkenanan Tuhan dalam kehidupan kita, fokus sama Tuhan, melekat kepada Tuhan, karena cuma Dia yang bisa membimbing dan menuntun langkah kita. Dan ketika kita dituntun, ingat janjinya, langkah-langkah kita merupakan penggenapan janji firman Tuhan. Amin. Berikan kemuliaan yang paling berharga. Jemaat bangkit berdiri.